Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du usikum nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah pada malam ini kami setelah selesai melaksanakan sholat tarawih di Masjid Besar Kaum Kecamatan Sukanagara, yakni Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah selesai tarawih dan ditutup dengan witir. Kemudian para jamaah sebahagian tidak pulang, tapi melanjutkan tadarus Al-Quran punya hanca. Masya Allah lah. Ada orang tua, ada pemuda, ada anak-anak di sini ya. Alhamdulillah mereka senantiasa meramaikan masjid, memakmurkan masjid ya, meskipun ngantuk pas tarawih atau witir, tapi dilanjutkan membaca Al-Quran dengan bersama-sama. Karena Al-Quran merupakan sumber aturan ti Gusti Allah ya. Merupakan wahyu Gusti Allah. Siapa yang membacanya dapat pahala ya. Satu huruf satu pahala, Masya Allah ya. Bahkan merupakan wahyu Allah, kalam Allah. Dawuh Rasulullah, man arada ayata kalama ma'allahi falyaqra'il Qur'ana. Barang siapa yang bermaksud ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah membaca Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran seakan-akan kita sedang berkomunikasi dengan Gusti Allah, karena Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu sehingga orang yang baik, jadi Rasulullah bersabda selanjutnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Gitu ya. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali. Ku Allah dimuliakeun, dihargai ya. Sebaik-baiknya kalian, dawuh Rasulullah, orang yang belajar Quran, alif bata, iqra dan seterusnya sehingga lancar, dawam, kemudian wa'allamah, tos pintar, udah pandai, ditransferkan kembali ke orang lain, diburukeun deui. Itulah sebaik-baiknya kalian, dawuh Rasulullah. Gitu ya. Kemudian Rasul bersabda lagi dalam hadis yang lain ya. Man kana yarju liqa'allahi falyukrim ahlallah. Barang siapa ataupun siapa saja yang punya yarju, yang punya harapan, bertujuan, menginginkan liqa'allah, bertemu dengan Allah, falyukrim ahlallah, maka hendaklah muliakan ahli Allah. Kila dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, halillahi azza wa jalla ahlun, apakah memang Allah punya ahli? Gitu kan? Qala na'am, Rasul menjawab, sumuhun iya, Allah punya ahli. Kila manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Ahlullah teh, gitu kan? Qala, Rasul menjawab, ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an. Kata beliau, ahli Allah di dunia ini adalah yaitu alladzina yaqra'unal Qur'an. Orang-orang yang gemar terus membaca Al-Quran siang malam tanpa bosan terus, Masya Allah ya. Kemudian masih kene spirit ya,
tentang supaya kita terus gemar membaca Al-Quran. Sebuah hadis lagi ya. Ini kita simak hadisnya tentang spirit Allah menghargaan kepada orang yang terus dawam membaca Al-Quran. Kata beliau, Al-mahiru bil Quran ma'as saparatil kiramil baroroh. Orang yang mahir, yang fasehat Al-Qur'annya, ahli Quran, kemudian dia membaca Al-Quran, dakwah membacanya, ma'as saparatil kiramil baroroh, akan barang kumpul dengan para malaikat yang mulia, dengan para rasul yang mulia di surga nanti. Masya Allah, orang yang ahli Quran dawam membaca Al-Quran. Masya Allah. Bagaimana kita yang terbata-bata tapi ingin baca Al-Quran, apakah disalahkan? Tidak, tetap Allah menghargai mereka ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Walladzi yaqra'u, dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'u, dalam kondisi terbata-bata, can lancar, masih kene kekarayapan ya. Wa yatata'u dimacana teh terbata-bata, tertatih-tatih karena belum lancar, fihi dalam membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syakun, berat gitu ya, mungkin karena sudah tua, udah ompong, ataupun masih belajar kan, tapi terus belajar membaca, punya hancag, semangat membacanya ya. Lahu ajroni, bagi orang tersebut 2 pahala. 1 pahala membacanya, kedua pahala semangatnya membaca Al-Quran. Tapi sambil belajar ya, terus belajar membaca tajwidnya, dilancarkannya, terus sambil belajar membaca. Insya Allah kalau ada hargaan 2 pahala. Itulah muliaan Al-Quran ya. Mangpang mengpung bulan Ramadan, Masya Allah, mari kita terus meningkatkan semangat membaca Al-Qurannya. Masya Allah. Nah, tapi ada adabul Quran ya. Adabu qiraatil Quran, ada adab-adaban membaca Al-Quran. Jangan sembarangan, karena beda dengan baca Quran ya. Quran mah ada aturan aku margi wahyu Gusti Allah. Coba kita simak dalam sebuah keterangan ya di sini ya. Ta'zimul Quran wa ihtiramuh, memuliakan Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran. Di antaranya adalah ayyaqra'ahu wa huwa ala taharah, membacanya dalam keadaan taharah, punya wudu. Usahakan wudu dulu, kalau batal enggak wudu dalam membaca. Adab menghormat Al-Quran ya. Kenapa? Wahyu Gusti Allah, harus dibedakan dengan membaca koran ataupun buku-buku yang lain. Punya wudu, wah ya Allah ya. Kemudian wa ayyastawiya li qiraatihi qa'idan in kana fi ghairi sholatin, gitu ya. Jadi harus duduk yang rata ketika membacanya ketika di luar sholat. Duduk yang rata sila ya. Ulah nonggeng berarti ya. Jangan berdiri berarti kan kalau di luar sholat. Dalam sholat mah sedang duduk, sedang berdiri baca Al-Fatihah dan surat ya berdiri. Ya mah
Kalau di luar sholat usahakan sambil duduk. Jadi kalau ada kita diundang ngaji dalam acara apa saja, jangan di dalam podium ya. Podium mah untuk yang berpidato, yang kasih sambutan ya. Ari si qori mah usahakan duduknya khusus, duduk gitu ya. Jangan sambil berdiri jika pidato, usahakan ya begitu ya. Lebih hormat lagi, lebih ta'zim kepada Al-Quran, macaana khusus siapkan kursi atau apa di bawah pagu atau rekal ya. Itu menghormati Al-Quran, dibaca sambil duduk. Kemudian apalagi? Wa ayyal basa thiyabat tajammuli, usahakan berpakaian yang tajamul, yang ginding ya, yang sopan. Ulah pakai oblong gitu ya, ulah pakai singlet, komo, pakai kolor. Masya Allah, pakaian yang mulia. Pakai gamis, di sarung, di sorban ya, tangan panjang, di kopiah, ginding pokok nama. Kenapa? Li'annahu munajin rabbah, karena dia sedang munajat kepada Tuhannya Allah SWT. Masa menghadap Allah tidak rapih ya, Masya Allah. Kemudian usahakan wa ayyastaqbilal qiblata liqiraatih, usahakan menghadap kiblat. Usahakan ya, selama bisa usahakan membaca menghadap kiblat. Terus saya sedang ngariung ban, sedang silih Bandungan pan ngariung teh muter sah. Saya di sini ada yang menghadap ke utara, selatan, timur, kan kita mah sedang ngariung belajar itu ya. Itu mah ada kebutuhan ya, ada kebutuhan. Nah, kalau sendirian misalkan usahakan menghadap kiblat gitu ya. Apalagi adab-adaban Al-Qur'an, wa ayaqra'a ala tu'addatin wa taratilin, membacanya harus tu'addah, harus tarafti ya, duduknya sing baik, tarafti wa taratil dan taratil, ulah gancang teuing, sing pugu panjang pondokna, makhorijul hurufna kan, tasjidna dinikmati ya, Masya Allah. Kemudian wa alla ya doa faqahu syai'an, ulah jangan menyimpan sesuatu di atas Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an usahakan yang paling tinggi, yang paling atas. Jangan nyimpan kopiah di atas Quran, menyimpan kacamata, nyimpan apa itu, misalkan apalagi kue ya. Usahakan Al-Qur'an disimpan pang atas-atasnya. Gitu ya, usahakan. Kemudian wala yadu'ahu bil ardi, jangan menyimpan di bawah, di tanah, di bawah dengkul kita. Kita sedang sila, Quran disimpan di hadapan dengkul. Nah, itu kirang sopan ya, kurang adab. Usahakan disimpan di atas dengkul. Syukur-syukur ada rekal ya. Tuh. Di atas ada apa? Pago ya, pago kecil, rekal, tempat Quran. Inti nama jangan disimpan di bawah lutut kita, disimpan di karpet, disimpan di sajadah, itu kurang sopan ya. Gitu. Itu adab-adaban membaca Al-Quran. Kemudian ya, wa yatakhalala inda iradatil Quran, usahakan berkumur dulu, gosok gigi dulu. Jangan sampai masuk ada mus setelah makan masih kena rasa manis, rasa ini makanan, langsung baca. Saya berkumur dulu ya. Jadi bersihkan mulut kita. Demikian, mudah-mudahan kajian dan dalam Quran terus didawamkan, tapi jangan lupa adab-adabana kita jaga supados
kita dapat faham yang lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam.